Nah, sebagai pembukaan, kita akan mendengarkan sedikit sambutan dari perwakilan Yayasan SMP Hidayah Lukmanul Hakim kepada Pak Hadi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di mediasi Zoom ini. Semoga tidak bertambah kecuali ilmu, rahmat dan barokah bagi kita semua. Insyaallah, amin. Amin. Kepada panitia yang sudah menginisiasi mengelola pelaksanaan kegiatan ini, mudah-mudahan jadi penambah berat timbangan amal soleh. Amin. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, peserta Lukman Hakim Competition 2022, selamat bergabung. Kepada semua pembimbing dan peserta LHC Lukmanul Hakim ini yang ke-6 ya, insya Allah. Asal mulanya kegiatan ini kita laksanakan 2 tahun sekali, kemudian sudah 2 tahun ini kita laksanakan 1 tahun sekali. Mohon doanya semoga kegiatan ini bisa terus terselenggara dengan berkelanjutan dan tentunya di setiap tahun menjadi lebih baik lagi. Ustaz rahmatullah dan anak-anak sekalian, kompetensi ini adalah sifat sejatinya seorang muslim. Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fasabiqul bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan setiap peserta yang hadir dalam kegiatan LHC ini adalah semua sudah menjadi juara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dari setetes mani yang beratus-ratus juta tapi terpilih oleh satu yang terbaik, kemudian melahirkan zigot dan kemudian berkembang menjadi insya Allah kita semua yang ke muka bumi ini. Jadi Allah sudah memberikan fitrah yang luar biasa pada diri kita untuk selalu berkompetisi, untuk selalu bersaing. Dalam tubuh kita yang sebagian besarnya adalah terdiri dari zat air, molekul-molekul terkecilnya itu terdiri dari sebuah atom, zarah, di dalam Quran dikatakan begitu, itu ada dia menggerakkan elektron dan neutron untuk terus bergerak. Karena itu sejatinya seorang muslim adalah seorang yang terus untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu mudah-mudahan kegiatan ini menstimulus dan mengkapitalisasi potensi kita, baik panitia ataupun anak-anak untuk menjadi yang lebih baik, terus menjadi lebih baik di masa yang akan. Dan berikutnya yang sudah saya kutip adalah nilai silaturahim. Karena tidak ada yang bisa berdiri sendiri, semua bagian anggota tubuh ini bersatu padu, kumpulan-kumpulan dari atom-atom kemudian dan sebagainya, organ tubuh dan sebagainya. Jadilah kita sebagai seorang manusia, dan kita hadir menjadi orang yang berprestasi pada hari ini juga karena campur tangan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sangat mencintai kita semua. Karena itu, nilai silaturahim ini mudah-mudahan bisa diteruskan bukan hanya di saat pelaksanaan kompetisi, tapi setelah kegiatan berjalan. Kita menjadi bertambah saudara, bertambah teman, dan kemudian bertambah jaringan untuk meningkatkan kompetensi kita ke depan menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak tepat, tetapi sebuah semangat maju kita bersama terus untuk meningkatkan dan memberikan potensi yang baik ke depan bersama-sama karena biiznillah, niat berprestasi karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi atas sambutannya dan juga atas pesan yang singkat namun mengena sekali ya, Masya Allah.
Semoga kita semua bisa bukan hanya sekedar berprestasi di dunia saja, tapi juga kita insya Allah mudah-mudahan ini calon-calon yang berprestasi kelak di akhirat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Baik, untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, ibu bapak, guru sekalian, untuk mengefektifkan waktu, maka kita akan memasuki ke acara berikutnya, yaitu pemaparan juklak dan juknis yang akan disampaikan oleh Bu Witri selaku Ketua Pelaksana. Namun sebelumnya, saya ingin menginformasikan kepada adik-adik semua, anak-anakku dan juga Bapak Ibu Guru terkait absensi ya atau daftar hadir technical meeting di hari ini. Silahkan diisi, tapi nanti saja mungkin bisa diisinya selepas technical meeting hari ini ya. Itu bisa dicek linknya di chat Zoom seperti itu. Baik, kepada Bu Witri, apakah Bu Witri sudah siap untuk memaparkan juklak dan juknisnya? Ya, baik, kepada Bu Witri masih belum terdengar suaranya. Belum Bu Witri. Oh iya, belum di-on kan? Oke, baik. Sudah? Siap? Ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita sambut kepada Bu Witri selaku Ketua Pelaksana Luqmanul Hakim Competition 2022. Kepada Bu Witri, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Nuning atas waktunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, selamat bergabung, selamat berlomba di Luqmanul Hakim Competition ini. Mudah-mudahan apa yang diniatkan terwujud semuanya ya. Tidak hanya bagi para pemenang nantinya, tapi juga semuanya insya Allah akan menjadi pemenang. Minimal pemenang untuk mengalahkan rasa malasnya, mengalahkan rasa malunya, mengalahkan bapernya, mengalahkan rasa mindernya. Insya Allah dengan perlombaan ini akan banyak sekali manfaatnya yang bisa kita ambil hikmahnya buat teman-teman semua, buat ustadz dan ustazah para pendampingnya, dan juga buat di SMP itu Luqmanul Hakim pada umumnya. Oke, Bapak dan Ibu Guru, para pendamping dan anak-anakku yang soleh dan soleha, para peserta LHC di tahun 2022 ini, Ibu izin untuk memaparkan petunjuk pelaksanaan perlombaan LHC ini ya. Yang pertama, peserta lomba untuk lomba Pildacil ya. Untuk lomba Pildacil, pesertanya itu adalah siswa atau siswi SD MI sederajat. Kemudian sudah melakukan pendaftaran melalui Google Form yang sudah dikirimkan. Kemudian pelaksanaan lombanya insya Allah bersifat online yang akan ditampilkan di YouTube SMPIT Luqmanul Hakim. Kemudian pengumpulan videonya dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Februari. Kemudian video yang dikirimkan ke panitia melalui link GCL yang nanti akan Ibu share di grup ya, di grup LHC. Kemudian video yang dikirim menjadi hak milik panitia. Satu sekolah bisa mengirimkan beberapa peserta, jadi tidak dibatasi satu sekolah satu peserta ya, jadi boleh mengirimkan beberapa peserta. Kemudian peserta bisa memilih temanya Birrul Walidain atau yang sebentar lagi kita akan peringati yaitu Isra Mi'raj. Kemudian penentuan juara, insya Allah nanti akan ada juara ke-1, kedua, ketiga yang ditentukan oleh Dewan Juri. Dan juga ada juara favorit. Nih, juara favorit ini insya Allah nanti berdasarkan jumlah like dan viewer yang menonton video kalian. Jadi yang semua para peserta, video yang nanti akan ditampilkan, video yang di-sharekan, silahkan kalian share ke keluarga, semua handai tolan, semua tetangga, semua teman-teman yang kalian kenal supaya memberikan like dan
menonton video kalian, karena itu menjadi salah satu penentuan untuk menjadi juara favorit ya. Kemudian pemenang insya Allah akan mendapatkan uang pembinaan, piala dan sertifikat. Nah, juara favorit hanya diambil satu peserta. Jadi bagi yang sudah memiliki video nih, nanti videonya sudah bisa di-sharekan, cepat-cepat gitu ya, kalian sharekan ke semuanya supaya banyak viewernya, banyak like-nya. Nah, untuk petunjuk teknis lomba Pildacil adalah yang pertama pesertanya merupakan siswa-siswi SDMI yang sudah mendaftar via link Google Form. Kemudian setiap peserta hanya mengirimkan satu video terbaiknya. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang sudah disediakan. Insya Allah nanti akan di-sharekan di grup. Peserta dinilai oleh 2 juri. Ada juri internal dari SMP ITA Lukmanul Hakim dan juga ada juri eksternal yang dipilih oleh panitia lomba. Kemudian like dan viewer video peserta lomba merupakan penilaian juri eksternal yang bisa menimbang kemenangan lomba. Peserta menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan. Insya Allah nanti untuk pakaian juga menjadi salah satu penilaian ya. Kita lanjutkan lagi sistematika lombanya. Lomba dinilai oleh juri internal dan eksternal yang dipilih oleh panitia lomba. Kemudian jumlah like dan viewer video peserta dapat menambah poin sebanyak 10% dari jumlah keseluruhan jenis lombanya. Setiap peserta lomba mengirimkan video berdurasi hanya sekitar 7 menit. Jadi maksimalnya 7 menit. Boleh di bawah 7 menit, tapi maksimalnya hanya sekitar 7 menit untuk lomba Pildacil. Penilaian juri berdasarkan 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah konten. Konten itu isinya. Apakah isinya sesuai dengan tema atau tidak. Kemudian ada unsur syaratnya atau tidak, nanti dilihat juga. Apakah menyudutkan kaum lain atau tidak, nanti dilihat dari kontennya ya. Kemudian penyampaiannya, cara penyampaiannya itu sekitar 30%, yaitu pertama ekspresi. Ekspresinya akan dinilai, mimik wajah, kemudian kreativitas dalam hal berpidatonya ya, pidacilnya, kemudian vokalnya, intonasinya, sesuai atau tidak, dan yang terakhir pronunciation itu pelafalan. Kalau misalnya kita menggunakan ayat Al-Quran, apakah itu betul makhraj ayatnya, makhrajnya, dan sebagainya. Kemudian nanti ada 20% yang dinilai adalah cara berpakaian, apakah pakaiannya sesuai untuk Pildacil atau tidak gitu ya. Kemudian sikap awal dan sikap akhir, maksudnya pembukaannya seperti apa, penutupannya seperti apa, insya Allah nanti akan dinilai. Nah, untuk like dan viewers banyak 10%, itu akan menjadi aspek penilaian, tapi nanti yang like dan viewer yang terbanyak insya Allah akan menjadi juara favorit di lomba Pildacil. Nah, itu untuk lomba Pildacil. Sekarang kita akan membahas tentang lomba tahsin ya. Sebentar. Nah, untuk lomba tahsin, petunjuk pelaksanaannya hampir sama dengan tadi yang sudah disampaikan. Petunjuk teknisnya juga hampir sama, sistematika lombanya juga sama, yang berbeda adalah penilaian. Jadi ada beberapa aspek yang akan dinilai dalam lomba tahsin ini. Yang pertama adalah makhraj dan sifat huruf. Kemudian yang kedua adalah tajwidnya, madnya, panjang pendeknya gitu ya. Kemudian nadanya, apakah menggunakan nada umi, nada apa, nanti akan dinilai juga nada dalam hal pembawaan tahsinnya. Dan yang terakhir ya adab dan like dan viewernya juga akan dinilai. Oke. Nah, karena ini tahsin belum muncul di share screen, kita beranjak dulu ke storytelling ya.
Oke, untuk storytelling, petunjuk pelaksanaannya sama seperti tadi yang sudah tadi dibacakan yang Pildacil. Petunjuk pelaksanaan sama, teknisnya sama, kemudian pendaftaran teknik penilaiannya juga sama. Yang berbeda hanyalah di bagian yang akan dinilai penilaiannya. Untuk storytelling, yang pertama adalah konten. Kontennya kalau tadi Pildacil 40%, kalau storytelling 30%. Kemudian untuk penyampaiannya yang akan dinilai adalah ekspresinya, expression, kreativitas, creativity, vokal, intonasinya, dan pronunciation. Jadi pronunciation-nya apakah pas, apakah tepat atau tidak, seperti itu. Itu sebanyak 40% cara penyampaian, dan 20% yang dinilai adalah adab, yaitu cara berpakaiannya, sikap awal dan akhir ya. Dan yang terakhir yaitu like dan viewer juga. Nah, untuk lomba storytelling sama, nanti akan ada juara favorit juga yang ditentukan oleh juri eksternal dari jumlah like dan viewer yang terbanyak. Itu untuk storytelling. Oke, kemudian kita akan beranjak ke tahsin. Oke, sebelum kita beranjak ke tahsin, di kolom chat itu sudah ada link daftar hadir. Mohon kepada peserta untuk mengisi terlebih dahulu link daftar hadirnya ya. Oke, sekarang kita akan beranjak ke lomba tahsin. Untuk lomba tahsin, petunjuk pelaksanaannya sama dengan yang tadi Pildacil dan storytelling. Petunjuk teknisnya juga sama. Sistematika lombanya juga sama. Nah, untuk tahsin yang dinilai yaitu tahsin Quran surat Al-Isra ayat 1 sampai 7. Ya, jadi hanya membaca surat Al-Isra ayat 1 sampai 7 saja. Kirimkan video terbaiknya nanti ke link GCR yang akan Ibu share di grup LHC. Nah, yang dinilai setiap video itu berdurasinya maksimal 5 menit ya. Jadi tidak boleh lebih dari 5 menit. Jadi kalau yang lebih dari 5 menit nanti tolong diedit lagi supaya supaya durasinya hanya 5 menit saja. Kalau kurang seperti apa? Kalau kurang tidak apa-apa. Yang penting jangan melebihi 5 menit. Nah, penilaiannya yang akan dinilai yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama ahkam huruf sebesar 40%, yaitu sifat hurufnya, kemudian mahrojidul hurufnya itu akan dinilai. Untuk tajwidnya 30%, madnya, panjang pendeknya, kemudian cara berhentinya di mana, di wasolkah ataukah mau di mati di mana gitu nanti akan dinilai. Kemudian adabnya, cara berpakaian, kemudian tempatnya juga nanti akan dinilai ya. Kemudian nadanya sebanyak 20% yang akan dinilai, dan yang terakhir sama like dan viewers sebanyak 10%, dan itu akan menjadi penentu juara favorit tahsin. Itu untuk juklak dan juknisnya. Insya Allah nanti kita akan tanya jawab. Jika ada yang masih belum paham, nanti dibuka sesi tanya jawab. Mungkin sekian dari saya, Bu Nuning. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali. Baik, terima kasih banyak Bu Witri atas pemaparan juklak dan juknisnya. Ingin sedikit menambahkan untuk persyaratan dari storytelling, diharapkan para peserta selain mengupload videonya juga mengupload teksnya. Seperti itu ya. Jadi khusus untuk storytelling itu ada 2 file yang harus diuploadkan ke GCR. Yang pertama itu video terbaiknya dan yang kedua itu adalah teksnya.
teks story-nya ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk lebih dalamnya lagi bisa kita beranjak ke sesi tanya jawab, ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semuanya. Kita akan buka, mungkin boleh raise hand untuk sistematika tanya jawabnya, boleh Bapak Ibu raise hand terlebih dahulu. Nanti dari panitia kami akan melihat siapa yang raise hand, kemudian nanti akan dipanggil untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada yang mengangkat tangannya, yaitu sebentar ya. Oh, tadi Arjuna raise hand, apa betul? Arjuna? Oke. Tahu ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik semuanya? Salah ya? Oh ya, baik. Sebelum kita beranjak ke yang sudah raise hand, di sini sudah menanyakan, Ibu maaf bisa diulangi lagi tadi untuk storytelling, maksimal durasinya berapa menit? Oh, iya. 10 menit. Ya, izin menjawab ya, Bu. Boleh, Mangga. Untuk storytelling, videonya berdurasi maksimal 10 menit. Mohon maaf tadi kelewat ya, 10 menit. 10 ya. 10. Untuk storytelling 10 menit, untuk Pilacil 7 menit, dan untuk Tasin 5 menit. Iya, baik. Terima kasih banyak Utari Ayu sudah menanyakan. Baik, sebelum kita beranjak ke chat, pertanyaan yang ada di chat, ini sudah ada yang raise hand ya. Tadi ada dari Salah ya, kalau tidak salah. Ada. Salah dari SMPN 49 Bandung tadi sudah raise hand. Baik, Salah, ada yang ingin ditanyakan? Boleh disampaikan saja. Izin bertanya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk mencari viewers dan like terbanyaknya itu dilihat dari like Instagram gitu ya, Kak. Jadi nanti video lomba kitanya itu di-up ke Instagram, terus nanti linknya di-share ke orang-orang buat bantu like gitu. Ya, oke, baik. Mungkin terima kasih banyak Salah atas pertanyaannya. Akan dijawab oleh pihak panitia. Mangga, ini menambahkan. Oh, mau sama Bu Witri? Mangga, Pak. Oh, baik. Untuk like dan viewers ya, itu ketentuannya dari LHC sebelumnya suka ada miskom ya. Jadi kita bukan hanya melihat dari like saja ya, tetapi dari viewernya juga kita dapat. Contohnya di video A like-nya 100, view-nya 50, berarti 100 tambah 50. Dan itu akan diakumulasikan 10% untuk menambah di akumulasi dari penilaiannya. Dan like ini kita akan upload semuanya di channel YouTube kami atas nama SMP Tulungul Hakim. Jadi peserta itu cukup mengirimkan videonya saja, kami akan olah, kemudian kami akan upload di channel YouTube kami. Setelah itu baru boleh teman-teman semuanya di sini untuk melihat videonya di link YouTube yang telah kami upload. Seperti itu. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama. Ya, sama-sama. Salah, bagaimana, sudah jelas? Sudah, Kak. Ya, jadi kalau misalnya mau di Instagram juga boleh, tapi nanti diarahkan mungkin ke YouTube SMP ITB Lukmanul Hakim, untuk linknya nanti akan di-share-kan. Ya? Dan kalaupun di Instagram itu tidak menjadi penilaian ya, yang kita nilai itu di YouTube saja. Jam insya Allah kan untuk pengumpulan video itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ya. Nah itu semua terkumpulkan. Nah tanggal 5 itu jam 8 malam. Jam 8 malam itu sudah terupload. Jadi nanti kita akan informasikan di grup LHC bahwa video semuanya sudah terupload, dan dari sanalah Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya bisa untuk like dan view video tersebut ya. Kemudian, Mangga, terima kasih. Ya. Baik, begitu ya Salah dan teman-teman yang lainnya serta Bapak Ibu semuanya. Baik, mudah-mudahan itu pemaparan dari panitia dapat mencerahkan atau memberi
memberi apa ya, penerangan lebih dalam terkait bagaimana sih kita supaya mendapatkan like dan juga viewer terbanyak itu. Jadi dilihatnya yang dinilainya itu dari YouTube-nya ya anak-anakku semuanya, bukan dari akun Instagram dan lain-lainnya. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, baik. Di sini sudah ada pertanyaan di chat, juga ada dari Zaki. Zaki bertanya, mau tanya, apakah satu peserta bisa mengikuti 2 lomba tingkat SD, yaitu misalnya Tahsin dan juga Pildacil? Boleh nggak sih ini Bu Witri atau Pak Irfan atau yang lainnya? Oke, untuk Muhammad Zaki, jika Zaki berminat untuk ikut lomba Tahsin dan Pildacil, itu diperbolehkan. Misalnya nih, Zaki Tahsinnya hebat, bagus. Kemudian Pildacilnya juga Zaki ingin mencoba untuk ikut berlomba, ya nggak apa-apa, silakan saja. Jadi tidak dibatasi. Jika Zaki memang berniat untuk ikut, silakan ikut saja. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan dengan ikut Tahsin dan Pildacil sekaligus, semua potensi Zaki akan terasa dan peluang untuk menangnya bisa lebih besar lagi. Ya, insya Allah silahkan diperbolehkan kok. Ya, baik. Jadi boleh ya, Bu Witri. Jadi misalnya siapa nih di sini misalnya Widya atau Zahra mau ikutan, aku bisanya misalnya mau Pildacil sama Tahsin, itu boleh banget gitu ya. Jadi nggak usah ragu, semua kerahkan kemampuan kalian di LHC ini. Siapa tahu menjadi juara. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini ada lagi yang mau ditanyakan terkait teknis atau apapun itu berkenaan dengan perlombaannya? Terima kasih tadi atas pertanyaan dari Muhammad Zaki Mubarak sudah dijawab. Ya, terima kasih banyak Zaki. Baik, Ananda semuanya sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin ini Ibu ingin sedikit menginformasikan terkait daftar hadir, silakan untuk diisi. Linknya sudah di-sharekan di di chat Zoom ya. Dan untuk penguploadan video dan juga file-file lainnya itu Bapak Ibu dan anak-anak semuanya bisa masuk dulu ke akun Google Classroom yang linknya sudah di-sharekan juga oleh Bu Witri di chat Zoom dengan kode kelas GCR-nya ada di sana. Jadi boleh di-save dulu atau di-screenshot dulu atau disimpan-simpan dulu nih sebelum kita keluar dari Zoom-nya. Atau nanti kalau misalnya ternyata tertinggal, tidak sempat untuk di-save, boleh nanti dari tim panitia akan share ulang di grup WhatsApp. Ya, jadi tidak usah khawatir ya. Oh sudah ya, sudah di-share ya. Baik. Itu penyampaian terkait link pengumpulan video. Ada lagi yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terkait teknis perlombaan nanti? Silahkan. Boleh langsung dinyalakan saja audionya dan sebutkan nama serta dari mananya. Atau misalnya kalau malu-malu boleh, malu-malu kucing ya. Malu-malu meong boleh untuk di chat saja diketik. Ada lagi? Oke. Oke, ini ada pertanyaan di chat dari Helmi Nurfuadi ya. Nanti Helmi boleh sambil dicantumkan juga dari perwakilan dari sekolah mana ya, agar kami juga bisa saling mengenal. Assalamualaikum Kak, maaf izin bertanya. Misal kalau kualitas pembacaan Tahsin itu ada yang baik, ada yang lebih baik lagi. Nah, yang baik ini like dan viewers melebihi yang bacaan Tahsinnya sangat baik gimana, Kak? Oke, jadi mungkin ini pertanyaannya maksudnya Ibu coba luruskan ya. Jadi maksud Helmi, dari segi Tahsinnya itu ada yang baik. Nah, yang baik ini like dan viewernya melebihi yang bacaannya Tahsinnya sangat baik gimana? Oh, jadi misalnya yang si viewersnya itu dia lebih lebih besar gitu ya si poinnya, tapi ada juga yang lebih besar juga dari segi penilaian juri. Seperti itu bukan Helmi? Boleh diluruskan? Katakan Pahami. ya. Udah dipahami. Udah ya. Baik, mungkin ada yang mau dijawab? Ya, Dari insya Allah Ibu akan Witri dijawab atau oleh Pak Irfan ya. Ya, baik Pak Irfan, mangga. Ya, baik.
untuk pertanyaannya, memang kasusnya terjadi lagi di di LHC tahun 2021 ya. Nah, jadi itu untuk Helmi ya, betul ya? Iya, betul. Helmi itu tidak akan bentrok. Jadi bagi yang viewersnya terbanyak, ya, like dan viewernya terbanyak, tetapi kualitas stasiunnya itu, maaf dalam tanda kutip, kurang baik gitu. Itu yang akan jadi pemenang. Karena penilaiannya juga berbeda. Ketika view dan like terbanyak tidak mengacu kepada penilaian dari segi bacaan. Jadi kita itu mas seru-seruan aja siapa yang like dan viewer terbanyak gitu. Nah, kemudian ada satu lagi biar biar adil gitu. Nah, dari segi penilaian kualitasnya ada di penentuan kualitas juara 1, 2, dan 3. Tetapi kalau dari segi view dan like itu tidak melihat kualitasnya. Ya, sekali lagi tidak melihat kualitasnya. Tapi seru-seruan nih, siapa yang ikut andil, yang sering lihat dan ikut andil dalam video tersebut, itu yang kita ambil. Jadi jangan khawatir ya, bagi yang merasa oh ini saya terkalahkan dengan viewer gitu ya, itu tidak menjadi salah satu penentu ya, hanya 10% saja. Jadi jangan khawatir, dari kualitasnya pun kita lihat ada juara 1, 2, 3. Nah, dari view dan like-nya juga akan ada diambil satu. Bagaimana? Ini juga ada kasus bagaimana jika ternyata yang juara 1 itu mendapatkan like dan viewer terbanyak juga. Gak jadi masalah, berarti itu mendapatkan 2 juara. Ya. Bagaimana Helmi Nurfuadi? Cukup jelas ataupun mau ditanyakan kembali? Ya. Gimana Helmi? Sudah cukup jelas? Halo, suara Helmi di mana? Ya, baik. Mungkin Helmi, begitu pemaparan dari tim panitia, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh segera langsung untuk ditanyakan. Oh ya, baik. Jelas Kak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Helmi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu dan Ananda semuanya? Terkait teknis dari entah itu penilaian atau entah itu teknis pengumpulan perlombaan videonya seperti apa dan lain halnya yang mungkin masih belum dipahami tadi pada saat pemaparan oleh Bu Witri, mangga silahkan untuk ditanyakan sekarang. Ada lagi? Punya tambahan bagi pengumpulan video itu kan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 ya. Kita ya, jika ada pengumpulan videonya itu melebihi jam 8 malam di tanggal 4, maka itu kita tidak akan masukkan sebagai peserta. Ya. Jadi mulainya itu jam 8 ya, tanggal 1 jam 8 pagi sampai dengan tanggal 4 jam 8 malam. Jika ada yang mengumpulkan, apapun itu alasannya, mengumpulkan setelah dari jam 8, maka kita akan anulir. Kenapa? Karena video itu dari Bapak Ibu semuanya, dari anak-anak semuanya, dari adik semuanya itu kan mentah ya. Kita akan edit terlebih dahulu. Gitu. Jadi kewalahan jika memang ada ya kalau tidak dibatas waktunya. Kepada penguploadan, karena penguploadan itu cukup banyak ya, dan cukup menyita waktu juga untuk diupload sehingga semuanya bisa terupload dalam serentak. Seperti itu. Jadi tekankan lagi, penguploadan dimulai dari tanggal 1 jam 8 pagi dan pengumpulannya paling telat tanggal 4 jam 8 malam. Bagaimana jika sekarang sudah ada? Boleh dikirimkan? Boleh. Kalau untuk pengumpulan sekarang pun kalau sudah ada, boleh. Kemudian bagaimana jika ada video yang sudah terkumpulkan kepada kami, kemudian ada runner. Contoh, kami mengumpulkan di hari di tanggal 1. Pak Irfan, suaranya nggak jelas. Jelas? Dah. Ya. Nah, bagaimana jika ada yang mengumpulkan ataupun revisi video? Kami perbolehkan. Sekali lagi kami perbolehkan. Tetapi dengan syarat hanya 1 kali revisi. Contohnya, jika Helmi mengumpulkan di tanggal 2, ya,
Tanggal 2. Kemudian di tanggal 4 sebelum jam 8 Helmi bikin lagi video dan videonya itu boleh gitu ya, boleh. Tapi sebelum jam 8. Ya, maksimal jam 8. Jam 8, jam 9 malam tanggal 4 itu nggak bisa. Ya, ada kasusnya lagi. Jika memang tanggal 1 Helmi mengumpulkan, kemudian Helmi revisi kita terima. Revisi kedua kita tidak diterima. Revisi video itu hanya berlaku untuk 1 kali saja. Mengirimkan, setelah dikirimkan ada revisi kita terima, kemudian ada revisi lagi itu tidak diterima. Revisi yang kedua yang kita akan ambil. Paham ya? Pak Irfan, ya kurang dekat. Paham ya? Ya, baik Pak Irfan. Ya. Oke, baik, itu penjelasan yang sangat rinci sekali ya dari Pak Irfan selaku perwakilan dari Panitia LHC 2022. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Anandaku semuanya. Sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin menginformasikan bahwa kalau misalnya anak-anak semuanya pingin tahu nih kayak gimana ini LHC Lukmanul Hakim tahun-tahun sebelumnya, itu Anandaku semuanya bisa melihat di YouTube Lukmanul Hakim Bandung. Seperti SMP IT Lukmanul Hakim Bandung, di sana ada video-video baik itu pemenang dan juara harapan di tahun-tahun sebelumnya. Boleh itu bisa dilihat sebagai referensi kalian untuk membuat videonya, ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Hanya ada perbedaan saja, Bu. Hanya ada perbedaan saja. Kalau tahun kemarin itu, jadi untuk LHC ini itu sudah berjalan di 4 tahun. Tahun kedua offline dan tahun ketiga dan keempat sekarang itu online. Jadi Bapak adik-adik semuanya bisa melihat tadi sampaikan itu online hanya satu kali, yaitu di 2021. Baik. Itu ada LHC Lomba Pildacil, Tahsin dan Mendongeng. Ya, mendongeng. Dan sekarang diganti mendongeng menjadi storytelling untuk tingkat SD, Tahsin pun untuk tingkat SD. Storytelling tingkat SMP ya. Kalau kemarin mendongeng untuk SD diganti sekarang storytelling untuk tingkat SMP, dan untuk tingkat SD hanya di Tahsin dan Pildacil saja. Banyak kok referensi, boleh lihat. Itu kalau tahun kemarin kita tidak batasi ya, kita tidak batasi untuk wilayah yang dari Kalimantan, Medan, dari Sabang sampai Merauke ya Pak Irfan ya. Betul, dari Makassar juga ada gitu. Mangga dilihat saja oleh adik-adik semuanya videonya. Namun sekarang kita akan batasi hanya untuk di wilayah Bandung saja. Bandung, Jawa Barat ya? Jawa Barat masih bisa Jawa Barat. Ini ada yang bertanya lagi, Mangga? Ya. Oh iya, di sini ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama terkait form kehadiran ya. Itu pertanyaan asal lembaga di daftar hadir maksudnya apa ya Kak? Itu mungkin lebih kayak ke asal sekolah ya Anandaku gitu. Jadi misalnya kalau salah dari mana itu tinggal dituliskan saja SMPN 49 Bandung. Jadi lembaga di sana lebih ke sekolah atau asal sekolah kalian di mana ya. Untuk siapa ini Rasik ya, terima kasih sudah bertanya. Dan kemudian di sini ada Zaki lagi bertanya, sama Kak, cuma kalau saya di daftar hadir ada kata mewakili peserta, itu maksudnya apa ya Kak? Mewakili peserta. Jadi ada kolom di sana tulisan mewakili peserta, itu maksudnya apa Kakak Panitia, boleh untuk disampaikan? Mewakili peserta atas nama siapa, berarti nama pesertanya seperti itu. Oh ya, baik. Berarti kalau ada kalian menemukan di Google Form-nya itu terkait mewakili peserta, itu maksud dari panitia adalah mewakili peserta atas nama siapa, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata di sini ada Helmi Nurfuadi, berarti mewakili peserta atas nama Helmi Nurfuadi. Gitu ya. Oke, baik, ada lagi Anandaku sekalian?
Baik, karena waktu juga terus berjalan dan sepertinya mungkin sudah banyak sekali penerangan-penerangan atau bahkan kalau misalnya merasa bahwa penjelasannya masih belum rinci atau misalnya masih ada yang dirasa bingung, ini segera untuk menghubungi panitia sebelum waktu pengumpulan video berakhir, begitu ya. Boleh nanti di grup WhatsApp, Anandaku semua bertanya di sana kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, kita karena sudah waktu menunjukkan pukul 2, mungkin kita akan segera mengakhiri technical meeting kali ini. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari panitia, Witri, Pak Irfan atau yang lainnya? Atau sudah cukup? Sudah cukup, Bu. Paling untuk semua peserta diwajibkan untuk bergabung terlebih dahulu di grup GCR. Kenapa kenapa masuk grup GCR dulu? Supaya pengumpulan linknya lebih rapih ya. Langsung masuk ke tugasnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Mungkin itu saja tambahannya. Untuk kode kelasnya sudah di-share di kolom chat dan di grup WA juga. Jadi silahkan dicek semuanya. Ya, baik, terima kasih banyak Bu Witri. Jadi jangan lupa Anandaku semua untuk segera masuk terlebih dahulu ke kelas di Google Classroom-nya. Dan kalau misalnya ternyata belum sempat nih ngelihat yang di chat, itu silahkan Anandaku semua bisa melihat di WhatsApp grupnya. Baik, mungkin segitu saja anak-anakku dan juga Ibu Bapak Guru semuanya terkait technical meeting Luqmanul Hakim Competition 2022. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga terima kasih banyak atas semangat yang luar biasa. Karena di sini saya lihat juara-juara ini ya, sebelum menjadi juara sudah menjadi juara terlebih dahulu karena kalian sudah memberanikan diri untuk mengikuti lomba nih. Saya ingin berlomba dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah lomba dari kumpulan para juara-juara. Kayak give applause dulu untuk semuanya, luar biasa. Ya, baik. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, mungkin nanti di akhir, sebelum penutupan akan ada sesi foto bersama. Namun sebelumnya kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahalazim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum keluar dari Zoom-nya, ini jangan kemana-kemana, jangan kemana-mana dulu, ini jangan live meeting dulu karena kita akan mengabadikan momen yang luar biasa ini ya. Silahkan mungkin Anandaku semuanya, Bapak Ibu, para pendamping boleh untuk dinyalakan videonya bila yang tidak terkendala untuk menyalakan video karena kita akan melaksanakan sesi foto terlebih dahulu ya. Ada 2 slide ya, jadi siap-siap saja. Kita nggak tahu ke bagian slide yang mana, jadi tetap nyengir terus ya ini ya. Oke. Baik, nanti boleh siapa yang memberikan aba-aba? Saya. Oke, Pak Irfan nanti akan memberikan aba-abanya. Ya, siap ya. Siap. Sepertinya belum dinyalakan semuanya, Pak Irfan. Ya, pasang muka yang paling imut, lucu dan menggemaskan. Iya, luar biasa ya. 3, diambil 1 take ya, 2 take ya. 1, 2, 3. Oke. 1 lagi, sebentar. Tahan ya giginya, tahan. Oke. Kemudian slide 1 ya. 3, 2, 1. Oke, alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa sekali Anandaku semua, Ibu Bapak Guru, para pendamping, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu